Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rifa Aulia dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Baik, di video kali ini saya akan mewawancarai salah seorang yang cukup berperan aktif di MTS Miftahul Ulum ini, yaitu Bapak Kepala Sekolah MTS Miftahul Ulum bersama Bapak Mulyono. Pada kesempatan kali ini Pak, saya akan mewawancarai Bapak seputar manajemen Bapak dalam mengelola sekolah ini. Sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah di MTS Miftahul Ulum? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas wawancara yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini. Saya menjabat sebagai kepala madrasah itu pada bulan Juli tahun 2017 kemarin. Jadi sampai hari ini sekitar dalam 5 tahun saya sudah menjabat sebagai kepala madrasah. Sebelum menjabat sebagai kepala sekolah di MTS Miftahul Ulum ini, apakah Bapak sudah dulunya pernah menjadi guru di MTS ini, Pak? Sebelumnya memang iya, saya sebagai guru biasa atau guru mata pelajaran, saya diembankan dalam mata pelajaran penjas orkes. Kalau boleh tahu Pak, dulunya udah mengampu mata pelajaran apa di MTS ini? Pernah juga saya mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia beberapa tahun. Kemudian saya ditugaskan oleh kepala sekolah waktu itu, oleh Pak Mimbar, sebagai guru mata pelajaran penjas orkes atau pendidikan olahraga dan kesehatan sampai hari ini. Kalau boleh tahu Pak, bagaimana sejarah berdirinya sekolah ini dan siapa saja dahulunya yang pernah menjabat sebagai kepala sekolah sampai saat ini? Baik, kalau dalam sejarahnya lebih kurangnya seperti ini. Sekolah atau madrasah ini berdiri sejak tahun 1986. Kemudian waktu itu didirikan oleh swadaya masyarakat atau didirikan oleh masyarakat untuk didirikan madrasah sanawiyah Miftahul Ulum. Waktu itu yang menjabat sebagai kepala madrasah adalah Bapak almarhum Bapak Qurtubi. Dan ketika Bapak Qurtubi uzur, kemudian digantikan oleh Bapak Mimbar, dan setelah itu digantikan oleh saya sendiri. Berarti baru 3 tahap penggantian kepala sekolah ya Pak? Iya, kurangnya seperti itu. Kalau boleh tahu Pak, bagaimana visi misi yang ada di MTS Miftahul Ulum ini Pak? Untuk visi misi sendiri itu berubah-ubah memang. Dalam saya menjabat sebagai kepala madrasah, itu visi misi visinya adalah terwujudnya siswi yang unggul dan berprestasi serta terampil berdasarkan iman dan takwa. Untuk visinya tentunya kita mengharapkan membentuk siswa-siswi yang beriman dan bertakwa serta berakhlakul karimah. Kemudian menciptakan siswa-siswi yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, kemudian menciptakan kedisiplinan yang tinggi, kemudian ada menciptakan siswa yang siap menghadapi tantangan zaman atau era globalisasi pada saat sekarang ini. Dari visi dan misi sekolah ini sudah cukup membantu untuk meningkatkan kualitas dari sekolah MTS Miftahul Ulum ini ya Pak. Yeah. Kalau boleh tahu kelebihan dari sekolah ini apa gitu Pak? Untuk keunggulan itu sendiri tentunya kita menciptakan supaya siswa itu menjadi disiplin. Ada beberapa hal yang menjadi keunggulan dari sekolah ini atau madrasah ini adalah siswa itu sendiri
siap ketika terjun di masyarakat, siap dipakai di masyarakat. Masuk anak siap untuk melaksanakan ataupun terpakai di masyarakat itu sendiri, kegunaan di masyarakat seperti kegiatan wirid dan lain sebagainya. Siap menjadi imam dan siap untuk melakukan hal yang dilakukan di masyarakat itu sendiri. Lebih ke bidang keagamaan ya Pak yang Iya. diprioritaskan di MTS ini. Nah, selanjutnya Pak, bagaimana model atau strategi yang telah Bapak lakukan dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTS ini Pak? Strategi yang sampai hari ini kita lakukan adalah, pertama adalah tentunya kedisiplinan, dan baik itu majelis guru maupun ke pelajarnya ataupun siswanya. Strategi cara belajar, kemudian harus siap mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang telah diprogramkan oleh madrasah itu sendiri. Apapun kegiatan sekolah, siswa harus ikut untuk melakukan atau melaksanakan apa yang menjadi aturan-aturan dari madrasah itu sendiri. Baik Pak, bagaimana tanggapan Bapak jika berbagai upaya yang telah Bapak lakukan itu untuk meningkatkan mutu pendidikan namun belum tercapai secara maksimal gitu Pak? Setiap kegiatan pasti ada kendala, setiap kegiatan pasti tidak semuanya akan berhasil. Maka dari itu ya kita tetap konsisten ataupun semangat untuk mencapai visi misi yang akan yang sudah kita kita programkan. Apa saja peran sekolah dalam mendorong kreativitas guru dalam mengajar di masa pandemi seperti ini, Pak? Ya. Di masa pandemi yang sudah kita alami ataupun yang semua, bukan kita saja, itu termasuk hal yang dihadapi oleh dunia, bukan cuma Indonesia, bukan cuma kita. Tentunya kita berusaha semaksimal yang mungkin sesuai dengan aturan pemerintah yang sudah diberikan kepada baik itu sekolah maupun yang lain untuk kita mengikuti, tapi kita berusaha semaksimal mungkin supaya anak tetap melaksanakan proses pembelajaran dan kegiatan-kegiatan yang lain. Walaupun mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan. Dikarenakan kondisi yang terjadi saat ini ya, Pak. Kalau memang kondisi kita Memungkinkan. atau normal, kita akan melaksanakan sesuai dengan program yang sudah kita rencanakan. Sebelumnya. Nah, dari berbagai kendala tentunya ada tantangan tersulit bagi Bapak sebagai kepala sekolah dalam menjalani peran sebagai kepala sekolah di MTS Miftahul Ulum ini, Pak. Terus terang, saya sebagai kepala madrasah memang belum pernah berpengalaman sama sekali ditunjuk sebagai kepala madrasah dari 2017. Untuk kita menata atau apa yang harus kita kerjakan sebagai kepala madrasah, ada beberapa hal yang menjadi kendala atau kesulitan, terutama di lingkup tenaga pendidik atau tenaga pengajar. Ini kita kan satu level ataupun setara atau seperti itu. Jadi untuk kita memberikan sanksi atau kedisiplinan itu agak sedikit kesulitan. Nah, kemudian di segi pembelajaran memang kita belum ada pengalaman sama sekali, tapi tetap berupaya untuk bagaimana kita bisa mengkondusifkan kegiatan kita ataupun saya sebagai kepala madrasah untuk sesuai dengan apa yang kita harapkan. Apakah ada program yang telah Bapak rencanakan di sekolah ini dalam waktu 5 tahun terakhir, Pak? Sesuai dengan rencana kegiatan ataupun kegiatan kita
tahun atau jangka menengah, yaitu rencana madrasah jangka menengah itu insya Allah akan kita laksanakan. Rencananya tentunya kita berharap sekolah ini akan lebih maju, lebih menjadi perhatian ataupun lebih menjadi sorotan masyarakat bahwa madrasah sanawiyah menjadi unggulan di desa kita sendiri dan bahkan di Kabupaten Kecamatan Bengkalis. Bantan. Terakhir ini Pak, apa harapan Bapak sendiri untuk kedepannya bagi sekolah MTS Miftahul Ulum ini Pak? Itu tidak menjadi harapan kita, tapi untuk semua harapan kita, bukan sebagai kepala sekolah saja, tapi harapan kita sebagai majelis guru, sebagai siswa atau sebagai masyarakat. Tentunya kita berharap madrasah sanawiyah yang pada saat ini lokasi di desa sementara menjadi madrasah yang terunggul, yang bisa jadikan sebagai tolak ukur untuk menjadikan siswa-siswa kita siap ketika siap untuk menghadapi tantangan zaman di era yang sangat modern ini. Baik Pak, itulah tadi beberapa pertanyaan seputar manajemen kepala sekolah terhadap MTS Miftahul Ulum ini. Terima kasih Bapak atas kesempatan dan waktunya. Lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam berbicara atau menyinggung perasaan Bapak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.